yatadidu min walam yatakidu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallahi sahirina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum fa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ataz zakata wa lam yajsa ilallah wa masa ulaika ayyakunu minal muttaqin. Ajamaltum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami ka man amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmad dhalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim aqamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubasiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha nangimum mukim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun adim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahhabul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Qul in kana aba'ukum abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kama kasadaha wa masakinu tardanaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wattarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء
wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa innallaha 'alimun hakim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Alhamdulillah kita sampai di At-Taubah 29. Di khusus untuk surat At-Taubah ini untuk memulainya tidak menemukan kalau auto boleh tidak pakai bismillah. Kalau yang lainnya memakai bismillah. Untuk selanjutnya untuk tausiah mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah cepat sekali hari berlalu. Kita baru malam Jumat kemarin sampai malam Jumat lagi. Ya, mungkin terasa cepat karena ada rasa beban ya. Kalau sifatnya mendapatkan nikmat agak lama, tapi kalau yang sifatnya ada rasa-rasa itu terasa lebih cepat. Ya, alhamdulillah, dan kita hampir menemui bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita yang Allahumma balighna fi Rajab wa balighna fi Sya'ban wa Allahumma barakna ya. Barakna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan, kita mudah-mudahan dikabulkan Allah, yaitu mudah-mudahan kita mendapat barokahnya di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban, dan kita disampaikan atau diantar sebulan Ramadan. Amin. Untuk di Ramadan tetap kita rencanakan untuk tadarus namun di masjid ya. Malam hari ini sedikit mungkin tentang apa yang mungkin sering kita baca di dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Monggo apa yang mungkin terlintas di pikiran kita ya. Karena kita ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat sedapat mungkin kita bisa menghayatinya ya. Kalau yang belum ya nanti mulai malam ini membuka-buka atau mengkaji atau melihat ya, pemahamannya tentang Al-Fatihah biar ketika kita di dalam sholat lebih khusyuk ya. Mungkin dari Pak Kartum dulu apa yang terlintas ketika kita membaca Al-Fatihah, apa yang terkandung, apapun yang mungkin teringat gitu aja. Nanti saya yang melengkapi. Bisa dari membaca, apa yang mungkin dari HP bisa, atau mungkin yang teringat, monggo bebas agar kita bisa merangkum menjadi satu sehingga kita bisa mendapatkan pemahamannya, penghayatannya dari yang kita baca sehari-hari. Bila mana kita ingat apa yang diingat, boleh dari artinya semuanya tiap ayat ya. Kemudian boleh juga apa yang diingat
dari ayat mana saja. Monggo dari Pak Katib. Yang terkesan mungkin Ya. tunjukilah jalan yang lurus. Jadi kita Ya. setiap geraknya kita minta mohon diberikan jalan yang lurus. Maksudnya di jalannya Allah gitu. Pak. Ya, itu yang paling berkesan. salah satu doa yang mana ketika kita dalam sholat mohon ditunjukkan jalan yang lurus ya. Artinya apa? Itu juga merupakan doa yang harus direalisasikan setelah sholat ya. Oke, jadi kita berdoa tapi kita juga berusaha untuk mencapainya ya. Monggo dari Pak Edi ada, dari Pak Mardi, Pak Ade Ngadiran, Pak Asus mungkin apa yang mungkin boleh diuraikan tentang yang tadi dari Pak Katum, boleh juga menambahkan yang lain. Pokoknya apa yang kita ingat. Surat Al-Fatihah itu yang pertama adalah terkandung berkaitan dengan mengagungkan atau mengagungkan nama Allah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan zat yang kita mintai pertolongan dan permohonan, zat yang kita minta permohonannya. Permohonan untuk Permohonan ya istilahnya kan di dalam ayat yang tengah-tengah itu ya karena begitu ya, karena tanyanya kepada kami dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. ya hanya menggantungkan pada Allah ya. Ya, kepada Allah tempat kita minta apa. Dari Pak Kodar ada tambah. Bisa mengulangi dengan menambahkan. Bisa juga Ya bersyukur kita maksudnya kita mulai dengan nama Allah yang maha lagi maha penyayang. Jadi dengan kita bisa mengaku selalu kita sudah diberi apa namanya kasih sayang oleh Allah. Itu aja mungkin. ya, monggo Pak Herman. Mungkin pernah membahasnya di dalam diskusi atau membaca atau mendengarkan. Allah itu adalah pemberi zat. Pemberi. Berarti ada orang adalah memberikan nikmat. Jadi Allah itu memberikan nikmat kepada umat Ya. sebelum kita ada umat terakhir zaman. Tambahannya ada? Sudah. Dari Papua ada? Sudah. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan kalau sempat mendapatkan di mana saja sumbernya. Jadi Al-Fatihah itu kalau dari kata-katanya itu Fataha ya, bahasa Arab itu selalu 3 huruf. Coba apa saja, lalu kita lacak itu biasanya 3 huruf. Al-Fatihah ya dari Fataha, Fa-ta-ha, artinya membuka. Ya. Apa aja misalnya kata majelis permusyawaratan rakyat itu kan juga dari kata jalasa. Jalasa menjadi majelis, ya, tempat kedudukan. Apalagi misalnya siam, saum itu juga puasa dari 3 huruf sawama. Banyak sekali yang menulis yaktubu kataba itu juga dari 3 huruf kataba, menulis. Jadi nanti bisa dicek yang kata Allah misalnya dalam Al-Quran huruf apa saja ya.
Sekarang kita mendengar kata amanu wa amilus sholihat, itu juga amanah dari 3 huruf. Ya. Itu hampir semua dari 3 huruf. Ya. Terutama yang kata kerja ya, terutama yang kata kerja. Itu hampir semuanya 3 huruf. Apa saja, misalnya ada kata lagi mangkoma Ramadan, itu juga 3 huruf qawama, dari kata qawama, barang siapa yang ibadah atau sholat di waktu malam hari, itu juga 3 huruf. Hofaro itu juga 3 huruf ya. Walaupun nanti bisa berubah-ubah jadi istighfar, jadi ghafir, jadi apa lagi ya. Itu juga huruf 3 huruf, yaitu hofaro, mengampuni. Nah, ini Fatahah 3 huruf, Fatahahnya membuka. Kalau Al-Fatihah berarti pembukaan, atau istilah lainnya muqaddimah. Surat Al-Fatihah ini memang disebut juga Sab'ul Masani, artinya yang 7 ayat yang diulang-ulang di dalam sholat, karena berjumlah 7, dibacanya berulang-ulang di dalam sholat. Diturunkannya surat Fatihah ini di Mekah, termasuk surat-surat Makkiyah, di mana sembahyang mula-mula atau sholat mula-mula disyariatkan. Ya, makanya Fatihah itu diturunkan di mana sholat itu pertama kali diwajibkan. Ya. Dan ini adalah surat yang pertama diturunkan dengan lengkap, ya, lengkap 7 ayat. Dan intinya bahwa Al-Fatihah itu merupakan kesimpulan dari keseluruhan Al-Quran. Ya, coba nanti kalau kita cek tema-tema dalam Al-Quran apa saja, nanti ada nggak hubungannya dengan Al-Fatihah? Coba misalnya silakan Pak Kartu mencari di Al-Quran itu ada apa gitu. Surat apa tentang apa, atau ayat berapa, surat apa, berbicara apa, lalu ada nggak kaitannya dengan Al-Fatihah? Ya. Di sini dikatakan bahwa kesimpulan dari isi keseluruhan Al-Quran itulah ada di Al-Fatihah. Coba nanti kalau ketemu membaca di surat apapun, ya, lalu kita coba hubungkan dengan Al-Fatihah, karena kesimpulan dan isi seluruh Al-Quran itu sebenarnya dirangkum dalam Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah ini ada pokok-pokok, ada beberapa pokok isinya. Jadi sebagai basis, ya, Al-Fatihah itu sebagai basis dari Al-Quran keseluruhannya, di mana terdapat kesimpulan atau intisari, ya, intisari dari Al-Quran. Nanti bisa kita cek ya. Ketika kita membaca bab apa, termasuk apakah itu di surat Yusuf, apa di surat Al-Ankabut atau Al-Imran, atau bab tentang Fir'aun dan sebagainya, lalu mana kaitannya dengan Al-Fatihah, yang mana? Al-Quran diturunkan di waktu umat manusia itu sangat rusak ya, di mana dibutuhkan tuntunan, hidayah untuk bisa menuntun mereka ya, kepada ketentraman jiwa, segala segi-segi kehidupan ya, diturunkan pada saat manusia saat itu rusak-rusaknya atau zaman jahiliyah ya. Jiwa manusia ketika itu tidak puas, di mana saja waktu itu dunia telah dipenuhi dengan keadaan yang rusak ya. Para raja, pemimpin, bahkan orang-orang Arab saat itu ya, punya kekuasaan yang tidak terikat sedikit pun akhlak dan budi pekerti, tindakan amat bertentangan dengan peri kemanusiaan. Jadi seakan-akan orang telah lupa kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Padahal sebelumnya banyak nabi-nabi ya, dari mulai Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim,
Nabi Isa, tapi sudah mulai dilupakan. Ya, banyak rasul sebelum Nabi Muhammad dengan ajaran-ajarannya yang mulia dilupakan, ya, diselewengkan, maka turunlah Al-Fatihah ini. Ya. Maka kedatangan Al-Quran atau Al-Fatihah dia khususnya memenuhi tuntutan jiwa yang tidak lepas dari belenggu, ada kepercayaan dan peraturan adat istiadat yang tidak selaras lagi, ya, yang dengan kemuliaan manusia. Maka untuk memenuhi aspirasi jiwa ini, Al-Quran datang dengan membawa iman, hukum-hukum, peraturan-peraturan, janji-janji, ancaman, ya, peringatan serta kasih sayang, ya. Kisah-kisah ya, kisah-kisah tentang umat-umat yang telah berlalu yang dapat dijadikan pelajaran agar manusia hidup aman, tentram, bahagia dunia akhirat. Sehingga setelah disimpulkan Al-Fatihah ini ada tentang keimanan. Nanti di ayat yang mana? Sambil kita mencoba menebak atau mencoba menduga di ayat yang mana yang menunjukkan keimanan dari Al-Fatihah ini. Juga ayat Al-Fatihah juga ada ayat ibadahnya. Juga ada hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Juga di Al-Fatihah ini ada janji dan ancaman. Dan juga ada kisah-kisah, cerita-cerita. Nah, mungkin kita penasaran di sebelah mana di ayat Al-Fatihah itu kok ada kisah-kisah. Ya, di mana dalam Al-Quran kan ada banyak kisah ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Al-Fatihah di ayat yang mana? Kisah-kisah, cerita-cerita. Maka sebagai pokok atau basir dari Al-Quran, Al-Fatihah mengandung intisari dari Al-Quran yang disebutkan itu. Ya. Itu diantaranya. Yang pertama misalnya keimanan. Ya. Monggo ada yang bisa mencoba menebak di ayat yang mana nih tentang keimanan. Al-Quran, Al-Fatihah kok muncul keimanan. Ya, ada keimanan di sana. Kira-kira di ayat yang mana? Jadi, Pak Arto bisa nebak? Ayat 1 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Kemudian Alhamdulillah juga termasuk. Ya, Alhamdulillah. Terus? Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim termasuk itu masih. Ya. Ya. Termasuk 4 juga nih, hari pembalasan juga Allah juga yang memilih. Ya. Yang lain ada? Ya, jadi keimanan inilah yang pertama sekali dibawa oleh Al-Quran yang diajarkan oleh Muhammad, nabi-nabi dan rasul yang telah diutus sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menanamkan keimanan ini pula pada pertama kali mereka diutus kepada umatnya. Keimanan yang dibawa oleh Al-Quran meliputi keimanan ya kepada Allah, apalagi Rasul, malaikat, kitab-kitab, ya, kemudian hari akhir, qada dan qadar. Di waktu Al-Quran turun, keimanan yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, ya sebelum Nabi Muhammad sudah kabur, tauhidnya sudah tidak murni lagi, artinya sudah banyak dilupakan, diselewengkan, sudah mulai rusak lagi di zaman Nabi, makanya turun Al-Quran kepada umat-umat yang dahulunya telah pernah diutus Rasul-Rasul, pada mereka telah pernah mempunyai kitab samawi atau kitab-kitab dari nabi-nabi. Namun kemudian mereka telah merusaknya dengan menganggap ketika itu ada orang-orang soleh dianggap Tuhan, ya. Kemudian malaikat juga dianggap Tuhan. Kemudian yang kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul kepada mereka sudah dirubah-rubah ya, oleh tangan mereka sendiri. Bangsa Arab ya biarpun telah pernah menganut ajaran-ajaran Nabi Ibrahim maupun ya, yang tidak, rata-rata telah menjadi penganut kepercayaan pada saat itu, menjadi penyembah patung-patung, menjadi penyembah patung-patung, dewa-dewa, sehingga menurut riwayat di sekitar Ka'bah saat itu sampai terdapat 360, pernah dengar ya, 360 patung itu ya, karena mereka sudah merubah-rubah karpe dewe hawa nafsunya sendiri ya.
Maka datanglah Al-Quran. Jadi riwayatnya diantaranya gitu. Sampai Al-Quran turun diantaranya karena peristiwa-peristiwa atau kerusakan-kerusakan itu ya. Sampai 360 patung yang disembah. Datanglah Al-Quran untuk mensucikan akidah manusia dari kotoran-kotoran syirik, membawa akidah tauhid semurni-murninya, tidak dicampuri sedikit juga oleh kepercayaan dan perbuatan yang seperti itu. Akidah tauhid yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah Al-Quran yang amat jelas, tegas, akidah yang paling sempurna yang dapat dicapai oleh akal, yang paling sempurna yang dibawa oleh agama. Dialah yang khalik, sedang selainnya adalah makhluk. Tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Maha kuasa, maha pemurah, maha penyayang, maha mengetahui, ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Ya, alam semesta ini makhluk Allah yang akan lenyap dan habis dengan kehendak Allah, sebagaimana dia adalah dengan kehendak Allah. Maka dalam surat Al-Fatihah ini akidah tauhid ini terdapat dalam ayat-ayat, yaitu 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu diantaranya tentang akidah ya. Akidah atau tentang keimanan. Diantaranya ada di surat atau di ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Itu diantaranya di situ. Segala puji bagi Allah ya. Mungkin sedikit lagi. Jadi maksud ayat ini, semua puji itu untuk Allah, Tuhan semesta alam, yakni berhak dipuji adalah Allah, maka pujian itu harus dihadapkan kepadanya. Seseorang dipuji adalah karena sifat yang mulia berada pada dirinya, atau karena perbuatan. Kalau kita mungkin karena jasa-jasa, budi baik. Oleh karena itu puji itu semata-mata sebenarnya hanya untuk Allah. Ini berarti pernyataan bahwa hanya Allah saja yang mempunyai sifat-sifat sempurna ya, karena kita dikasih orang, kita memang mengucapkan terima kasih alhamdulillah, tapi pada hakikatnya apa yang diberikan pada kita itu adalah juga dari Allah. Maka ucapan alhamdulillah itu adalah tetap ya, pujian itu hanya milik Allah, berhak dipuji hanya Allah. Umpama sifat Maha Esa, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan sebagainya. Dalam pada itu juga berarti pernyataan bahwa Allah sajalah yang telah memberikan nikmat dan karunia yang berhak disyukuri. Umpama nikmat mendapat alam ini, nikmat menciptakan alam ini, menumbuhkan, menjaga, memberi rezeki dan lain-lain. Jadi pernyataan bahwa hanya Allah sajalah yang mempunyai sifat-sifat sempurna dan bahwa dialah sajalah yang telah memberi nikmat dan karunia, inilah inti dari keimanan kepada Allah dan merupakan akidah tauhid yang sebenarnya. Keimanan kepada Allah serta segala sifat kesempurnaannya dan akidah tauhid yang semurni-murninya itu adalah salah satu dari ajaran Islam yang terpenting. Sebab itu di dalam ayat ini ditegaskan lagi bahwa Allah itu adalah Rabb bagi semesta alam ya. Rabb, apa kira-kira yang ada yang pernah tahu arti Rabb? Jadi di situ kan ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita mengucapkan atau membaca Rabb, maka terlintas dalam pikiran kita apa? Ya, Tuhan, tapi ada pengertiannya. Memang Rabb itu Tuhan. Pengertiannya adalah Rabb itu berarti yang punya ya, yang mendidik. Ketika kita membaca Rabb atau membaca itu, kita langsung usahakan teringat apa pengertian Rabb itu adalah pendidik, yang punya dan pengasuh ya. Pengasuh dalam hal ini Allah ya. Dengan ini jelaslah bahwa sesuatu apapun yang berada di dalam alam ini adalah kepunyaan Allah. Dialah yang menciptakan, mendidik, mengasuh, menumbuhkan, memelihara. Itulah pengertian Rabb ya. Tidak ada yang menyekutu dia, maksudnya tidak ada duanya ya. Sejalan dengan ini maka makhluk bagaimana kecil dan halusnya dan jauh tempatnya adalah di bawah pengetahuan lindungannya, pemeliharaan Allah. Allah memberi kepada makhluknya suatu bentuk, lalu dikarunianya akal naluri, insting, kodrat alamiah yang dapat dipergunakan untuk kelanjutan hidupnya. Sesudah itu makhluk itu tidaklah dilepaskan saja,
ada yang memelihara, maka Allah itulah Rabb, ya, yang memelihara oleh Allah, selainkan juga selalu dipelihara, dilindungi dan dijaganya. Maka pendidikan, pemeliharaan, penumbuhan oleh Allah terhadap makhluknya itu haruslah diperhatikan dan dipelajari oleh manusia dengan sedalam-dalamnya. Dan memang dari dahulu sampai sekarang telah diperhatikan dan dipelajari oleh ahli fikir dan para sarjana, sehingga telah menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kebesaran Allah serta berguna bagi manusia. Itu diantara pengertian Rob. Nanti kita bisa melanjutkan kalau pas nanti ada waktu di rumah, bisa mencari pengertian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang tadi adalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, nanti maliki yaumiddin, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini khusus yang akidah dulu, yaitu yang alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang tentang akidah atau keimanan diantaranya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan nanti selain akidah ada tentang ibadah, ada tentang hukum-hukum dan peraturan, ada tentang janji dan ancaman, yang mana itu semua ada dalam Al-Fatihah. Monggo nanti kalau sempat bisa baca-baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yen atas tausiahnya yang berkaitan dengan sebuah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang merupakan induk daripada Al-Quran, inti sari Al-Quran Quran. dari Al-Fatihah. Di mana terdapat berbagai pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran. dengan isi Al-Quran. Untuk selanjutnya monggo Pak Mardianta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak pada hari ini sebesar Rp32.000. Kemudian satu yang kemarin Rp1.857.000 ditambah Rp32.000. Jadi jumlah semua yaitu Rp1.889.000. Demikian laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mardi atas laporannya. Jadi Bapak sekalian, jadi kita tinggal 2 kali lagi pengajian, dan selanjutnya nanti kita lanjutkan di mari kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulangi dulu di Enggak, dihabiskan. Ngomong butuh Siapa? Samsul. Oh, langsung saya iya, putu. Boleh rapat. Pak Baryono sibuk nang sawah, tekan bengi. Pak Gapti arisan motor. Arisan motor.